warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Asgar Latifah dalam acara yang sangat spesial. Apalagi kalau bukan dalam acara bincang-bincang. Biarkan hatimu yang bicara. Nah, kali ini kita sudah kedatangan bintang tamu yang sangat spesial. Dia adalah seorang wanita yang sangat inspiratif. Bukan saja itu, dia merupakan salah satu finalis Putri Indonesia perwakilan Sulawesi Tenggara. Siapa lagi kalau bukan Endang Mahari. Selamat datang Endang di acara bincang-bincang ya. Selamat malam, terima kasih. Iya, betul sekali. Saya merasa kayak deg-degan ya, nervous. Kenapa? Ketemu dengan seorang seorang yang body language-nya sangat bagus. Ya, langsung saja Endang ya. Tentunya Endang, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya sekarang ini Ya. ya. Kegiatan Anda? Kalau kegiatan sekarang ya, yang pertama kegiatan tentunya sebagai ibu rumah tangga dong. Ibu rumah tangga, iya, ya. sebagai ibu rumah tangga. Kemudian juga ada pekerjaan Sebentar ya. di luar dari karir, maksudnya di luar dari ibu rumah tangga. Oke lah, nanti kita akan pasti lebih banyak kupas masalah itu ya. Ya, Endang, saya mau tanya, Endang ini salah satu mantan finalis Putri Indonesia yang mewakili Sulawesi Tenggara di tahun berapa, Endang? Saya luruskan dulu ya, Asgar. Kalau penyebutan Putri Indonesia itu nggak ada namanya mantan. Mantan ya? Iya, nggak ada penyebutan mantan. Kita tetap penyebutan bahwa kita Putri Indonesia, tapi ada tahun di belakang. Oh, jadi kita nggak ada namanya mantan. Ada labelnya tahunnya. Iya, ya. tahun berapa? Saya ikut Putri Indonesia tahun 2013 kemarin. Iya. Masih kuliah kemarin. Oh, begitu masih kuliah. Masih kuliah. Jadi awal-awalnya seperti itu, berarti kamu pada saat itu yang membuat kamu untuk mengikuti lomba tersebut itu mungkin di calling sama teman muka atau lewat di media apa gitu sama teman-teman, mungkin yang informasikan itu siapa? Yang informasikan itu adalah mantan pacarku. Oh, yang sekarang ini ya? Iya. Mana dia? Oh, mungkin lagi. Iya, informasinya dari dia kemarin. Ya. Karena sebelum mendaftar Putri Indonesia, saya pernah mendaftar duta bahasa Ya. tahun 2013 di tahun yang sama, tapi memang kebetulan kemarin tidak terpilih. Iya, ya. Dan setelah itu dapat informasi dari dia bahwa ada pemilihan Putri Indonesia yang diseleksi di tingkat kabupaten. Ya. Ya, jadi ikutlah proses itu. Proses. Nah, kemudian ikuti proses itu di audisi langsung Itu sama audisi? Iya, audisi langsung sama kemarin yang saya lupa siapa pelaksananya, penyelenggaranya, kemudian terpilihlah 2. Dari kabupaten kita terpilih 2 orang. Ya, 2 orang ini yang kembali berkompetisi di tingkat provinsi. Oh gitu ya. Saya bisa daftar juga bisa ya? Bisa Kalau dong. saya seperti sekarang ini bisa saya ya. Ya. Bisa Nah, lah. ya, setelah terpilih itu pasti banyak tidak asal untuk terpilih saja dong pastinya ya. Pasti banyak sekali dong persyaratan-persyaratannya. Salah satu persyaratan yang paling mungkin bahan dasar dari para panitia atau kru atau dari yayasan ya. Kalau yayasan tulis nyebutannya YPI ya. Yayasan Putri Indonesia itu mungkin dari segi kepribadian kah atau bagaimana coba? Kalau pemilihan Putri Indonesia pasti memegang dengan prinsip mengedepankan 3B. 3B. Brain, beauty and behavior. Cantik, kemudian berpenampilan menarik, kemudian juga berwawasan. Ya, coba ulang. Yang di sana yang lagi menonton mungkin di media sosial, ingat ada 3B ya. Ya, 3B, brain, beauty and behavior. Wah. Jadi untuk menjadi finalis Putri Indonesia harus memiliki 3B itu. Harus paket ya. Ya. Kalau salah satunya kurang itu tidak akan kepilih. Ya, mungkin bisa jadi karena yang menentukan jurinya gitu ya. Betul sekali. Ya. Itu tadi Endang tadi mengatakan persyaratannya salah satunya adalah cantik dari dalam luar ya, cocok. Nah, itu cantik dalam luar itu seperti apa sih? Sebenarnya kalau yang saya pahami terkait beauty itu tidak hanya cantik secara fisik. Ya. Apa yang kita lihat secara kasat mata bahwa dia udah cantik. Iya, emang. Tapi ternyata beauty itu tidak hanya memandang fisik, tapi ada yang istilahnya katanya inner beauty. Inner beauty itu muncul ketika kita punya good attitude, attitude-nya kita baik, bagus, kemudian juga kita mempunyai wawasan yang cukup, maka kecantikan seorang perempuan itu akan muncul dengan sendirinya. Ya. Jadi ada
aura gitu inner beauty. Iya. Padahal saya pada saat itu support kamu banget Iya, ya. terima kasih. Karena kalau pada saat itu mungkin kayak sekarang kan zaman-zamannya media sosial banget ya. Kalau mungkin pada saat itu sudah ada YouTube, sudah ada lain sebagainya, ada WhatsApp. Mungkin kamu sudah ke close up-nya itu luar biasa sekali ya. Iya. Karena dulu itu masih zaman-zaman nonton TV aja, kita menyaksikan langsung. Oh, ini Endang ya. Saya itu merasa bangga loh Endang pada saat itu. Ya, Wow. dong. Unilaki juga bangga. Unilaki. Unilaki pokoknya bangga banget pada saat itu. Ya, Endang, salah satunya lagi saya mau kasih pertanyaan nih Endang. Katanya pada saat di situ lagi tampil perform ya namanya. Nah, perform itu gladi dulu ya. Nah, Jadi, nah, pada saat gladi itu pada saat kamu tampil katanya ada kecelakaan sedikit nih. Ini coba diluruskan ini ya. Diluruskan kejadian di 2013 itu bagaimana coba itu? Saya merasa gimana coba? Ada ya? ada kok. Itu Iya. jejak digital pasti ada. Kalau nonton YouTube pemilihan Putri Indonesia 2013 pasti ada saya. Ada yang ada sedikit ending. Kesel gitu ya, kesel. Kenapa? Spekulasi. Spekulasi kalau Tapi ya orang. sampai jatuh amat. Iya. Jadi memang pada saat mengikuti pemilihan Putri Indonesia itu kan 11 kalau nggak salah 11 hari kita masa karantina sampai kita JR sebelum Grand Final GF. Tadinya itu bajuku kan kepanjangan. Kepanjangan. Maksudnya bajuku panjang dengan sepatu yang dikasih panitia itu 12 cm. Nah, jadi oke lah bajuku udah cocok nih. Tapi artinya wardrobe-nya yang disediakan panitia baju dengan panjang sudah sesuai dengan heels yang akan saya pakai Grand Final nanti 12 cm. Iya. Tapi ternyata pada saat kita udah di make up ada perubahan ganti sepatu. Ada sponsor lagi yang masuk gitu. Maksudnya yang harus dipakai pada saat Grand Final harus gitu. ganti. Harus ganti. Jangan sama sepatunya pada saat yang opening number itu bajunya yang baju tenunan yang pendek. Harus sepatunya beda dengan menggunakan gaun. Kebetulan sepatu yang saya pakai untuk gaun itu cuma 5 cm. Jadi bajunya kepanjangan, sudah nggak ada kesempatan buat fitting. Iya. Jadi pada saat show di depan nih, tiba-tiba aja langsung kayak mau tesu. Mungkin kalau orang bilang itu mungkin ya, kalau orang bilang itu enak, itu bukan demam panggung atau nervous itu kan? Bukan, emang itu kejadian yang karena bajunya kepanjangan aja. Gitu. Memang kalau di atas panggung kita perform itu ada saja kejadian ya. Sebenarnya banyak yang lebih parah, hanya mungkin karena saya tersorot langsung kamera pada saat Grand Final. Kalau di belakang panggung malah ada yang lebih jatuh. Tapi kan nggak tersorot. Tapi nggak apa-apa, kamu sudah totality tampilannya keren pada saat itu. Thank you. Terus Endang lagi nih Endang. Saya mau jadi bertanya sama kamu, takut nih makin deg-degan ya. Deg-degan ya, enggak lah kita udah sampai copot loh jilbabnya, saya perbaiki dulu ya. Ya. Perbaikin dulu ya. Ya. Endang, ini lagi nih Endang. Endang, itu yang menginspirasi banyak itu untuk kamu ikut itu mungkin siapa? Keluarga kah? Atau ibu yang banyak mensupport pada saat itu, yang inspirasi kamu, saya harus ikuti ajang ini karena mama saya dukung, saya harus tampilkan untuk membanggakan kedua orang tua saya. Sebenarnya kalau awal cerita begini, saya pernah nonton pemilihan Putri Indonesia zamannya Maria Serena 2011 sama-sama mamaku lagi nonton di depan TV kita dua. Tapi dalam hati saya bilang begini, coba dia seandainya kalau saya yang ada di situ, saya yang ada di situ. Pada saat itu cuma kayak hayalan. Cuma hayalan saja yang mungkin saya bilang enggak mungkin ini, tapi saya coba dia di situ. Ternyata pada saat 2013 ada kesempatan, saya ambil kesempatan itu. Kalau yang paling support sebenarnya adalah keluarga. Keluarga pastinya, apalagi kakakku yang nomor 3 itu paling support sekali karena dia mengikuti proses perjalananku itu dari awal audisi sampai di Jakarta. Sama mantan pacarku juga ini sebenarnya yang paling berperan banyak juga. Mantan pacar yang sekarang jadi suami. Iya, alhamdulillah. Oh, itu mantan pacar ya? Iya, dia juga ikut berperan dalam kemarin saya berkompetisi di Putri Indonesia. Iya. Itu pasti tidak lepas dari orang-orang yang kita sayangi, salah satunya Mas Robin ya. Robin Mas ya. Robin. Oh, Robin dong, saya suka panggil Robin. Ya, Endang, ini lagi Endang nih. Setelah kamu menjadi salah satu finalis ya, didaulat sebagai salah satu finalis, tentunya setelah kamu keluar dari ajang tersebut pasti banyak sekali
banyak sekali hal-hal yang tentunya kamu memiliki tanggung jawab untuk kamu expose. Apa kira-kira tanggung jawab besar untuk menyandang sebagai salah satu finalis Putri Indonesia perwakilan Sulawesi Tenggara? Tidak gampang loh di nasional. Jadi sebenarnya tanggung jawabnya memang betul yang dibilang Asgar. Tanggung jawab yang paling besar itu ketika kita kembali ke masyarakat, kemudian membawa gelar Putri Indonesia yang memang yayasannya ini yayasan bergengsi dan besar, sampai di universe loh, sampai di mancanegara. Sebenarnya tanggung jawab yang paling besar ya tetap kita menjaga yayasan yang kita bawa Putri Indonesia untuk tetap bukan mau dibuat-buat bahwa inilah memang pribadi saya, apa yang saya dapatkan di sana juga mungkin saya bisa tunjukkan ke masyarakat melalui seperti itu. Kemudian yang paling penting sebenarnya adalah tidak membuat-buat diri bahwa itu putri deh, kayak umpamanya kalau kita mau duduk kalau kita datang pesta harus duduk begini, enggak lah. Harus kayak pencitraan lah. Saya pencitraan deh, ayo pencitraan deh. Coba. Hari ini kostummu bagus sekali. Ini memang didesain langsung dari tukang jahit saya, Maksin di situ. Kujual pasar. Salah. Ya, terus ini lagi ya. Pasti menyandang hal seperti itu. Nah, bicara tentang putri, bicara tentang seorang perempuan, bicara tentang seorang wanita, tentunya sekarang ini sangat besar ya namanya pastinya ya. Karena seperti yang kita tahu bahwa wanita itu memang sekarang ini selalu disejajarkan haknya itu sama dengan laki-laki untuk sekarang ini pastinya. Menurut Mbak Endang ini, menurut Anda ada nggak sih kalau misalkan ada salah satu perempuan atau wanita atau di sekitaran kita ada yang didiskriminasi untuk perempuan, misalkan KDRT, apalagi banyak ya. Menurut kamu tanggapan kamu untuk hal seperti itu gimana? Saya kayak serasa lagi ditanya sama Dewan Juri nih. Pertanyaannya terlalu berat nih. Berat ya, terlalu gimana ya. Okay. Kalau berbicara sekarang emansipasi wanita, artinya perempuan lebih diuntungkan saat ini, karena kan artinya bahwa perempuan diberikan ruang untuk bisa mengeksplor dirinya di luar dari pekerjaan dia sebagai ibu rumah tangga. Kan dia bisa bekerja, bisa juga mencari uang. Jadi emansipasi wanita saat ini lebih menguntungkan perempuan. Kalau melihat sekarang kasus-kasus bahwa ada perempuan yang kasus KDRT atau lain sebagainya, mungkin kalau secara general saya cuma mau bilang bahwa untuk laki-laki janganlah, kasihan perempuan untuk sampai disakiti seperti itu. Alangkah lebih bagusnya mungkin kalau seperti itu komunikasi lebih dulu ya. Tapi kan kita nggak pernah tahu masalahnya apa. Tapi sebisa mungkin yang namanya kekerasan dalam rumah tangga saat ini juga orang banyak yang gencar-gencarnya menyuarakan jangan ada namanya kekerasan dalam rumah tangga, apalagi sampai menyakiti perempuan, karena katanya orang bilang atau memang betul bahwa sebenarnya pendidikan anak itu dimulai dari rumah, yaitu seorang ibu. Kalau ibu saja sudah mentalnya sudah rusak gitu karena kekerasan yang diterima gitu dari suami, maka bagaimana mau mendidik anaknya nanti? Pasti nanti mungkin next ke anaknya. Mungkin kalau banyak sekarang yang menyalahkan anak, kenapa sih si anak ini mungkin dari background keluarganya pastinya kedua orang tuanya. Nah, ini mungkin di sini ibu-ibu di sana mungkin ibu-ibu ya. Alangkah lebih baiknya anaknya dididik bagus-bagus ya, jangan dieksploitasi, dipekerjakan pastinya ya. Ya, dan makin saya itu merasa tertantang nih bicara sama kamu, karena sekarang ini kamu ratingnya lagi naik. Rating apa? Sebagai seorang putri. Berlebihan deh. Iya dong, enggak apa-apa. Nah, jadi sebagai salah satu finalis, bukan saja sebagai seorang, pasti banyak setelah keluar dari jebolan seperti itu pasti banyak job yang berdatangan ya pastinya ya. Kamu ini mensiasati untuk tetap bertahan mempertahankan ya, karena sekarang ini gampang loh, tenar terus hilang, tenar terus hilang ya, hilang ditelan bumi ya. Ya, gampang dan. Tapi kamu itu untuk sekarang ini tidak gampang loh, 20 tahun tapi kamu tetap eksis, gimana nih? 10 tahun. 10 tahun. Kalau sebenarnya ya itulah, ketika kita mengikuti ajang yang bergengsi ini, Putri Indonesia, sebenarnya kita diuntungkan juga ketika kita setelah mengikuti ajang ini, karena secara
keterbukaan pekerjaan itu akan datang sendiri gitu, karena kan orang udah pada tahu bahwa orang-orang yang keluaran dari Putri Indonesia ini pasti dari segi SDM sudah mumpuni, kemudian juga udah ada pengalaman nasional di sana, sudah belajar banyak di sana. Jadi kemarin setelah saya mengikuti ajang Putri Indonesia, alhamdulillah pas pulang banyak sekali tawaran pekerjaan, mau kerja di bank sampai pusing memikir yang mana nih, sama pilih yang pekerjaan yang mana, sampai tawarannya salah satunya bank ya. Ya, kemudian salah satu bank. Jangan disebut bank apa. Ya, salah satu bank BUMN, bank daerah juga alhamdulillah. Akhirnya mengambil pekerjaan itu, salah satunya saya kerja kemarin sekitar hampir 2 tahun. Kemudian kalau mempertahankan eksistensi, kayak kita lagi artis nasional saja. Iya, nanti kita bahas lagi. Nah, kita mempertahankan seperti tenang bukan saja. Kita mungkin tetap kayak begitu dikenal banyak orang. Kita memberikan edukasi, multifungsi ke orang, itu kan sudah hal-hal yang positif. Nah, katanya kamu sekarang ini bergelut di dunia presenter atau di dunia MC, betul ya? Iya. Ya, gimana nih perasaannya? Apalagi ini katanya baru-baru habis didaulat menjadi presenter wanita di ulang tahun Kabupaten Konawe yang ke-63. Ya, ini gimana? Kalau MC sebenarnya memang dari dulu saya sudah geluti. Tapi kan memang berproses, Asgar. Dari dulu yang awal saya belajar masih banyak kesalahan, sekarang pun juga saya masih berproses, masih belajar, masih banyak hal-hal yang saya harus perbaiki. Kemudian kalau bicara presenter, memang juga sama sekali tidak ada ilmu, hanya cuma belajar melalui YouTube dan lain sebagainya. Kalau MC kan dengan presenter agak beda sedikit, agak beda toh. Tapi sekarang masih saya belajar, kemudian juga dikasih kesempatan sama salah satu stasiun lokal di sini toh untuk menjadi presenternya. Jadi alhamdulillah. Itu lettingku sama sahabatku juga, dia pernah nolong aku juga. Dia pernah nolong aku, makanya aku ucapkan terima kasih. Saya belum jumpa aja sama dia. Ya, Endang. Apalagi nih Endang, saya mau tanya. Apa nih? Mau tanya apa ya? Endang, saya mau tanya nih Endang. Sekarang kan banyak lagi marak nih di Sulawesi Tenggara, bukan saja di Indonesia, mungkin juga meluar negeri ya. Tapi di Indonesia banyak loh. Bukan saja di Indonesia, tapi di Kendari sekarang ini. Sekarang itu sangat memprihatinkan bahwa sekarang ini apa hubungannya dengan yang saya maksud tentang seperti penyakit HIV/AIDS. Itu kan lagi merajalela tuh di mana-mana itu. Bagaimana tanggapan kamu tuh, gimana melihat menyikapi fenomena tersebut? Katanya sekarang sudah naik berapa persen? 40% kayaknya pernah baca di Google. Ini ada Google mana? Handphone saya mana? Pokoknya ada lah. Nah, gimana nih? Ya, kalau HIV/AIDS kan memang menjadi isu udah lama kan. Maksudnya isu yang sejak kita dulu juga kita udah mendengar HIV/AIDS. Kalau apalagi sekarang semakin bertambah HIV/AIDS, ya kalau saya mungkin menyarankan ya sebagai perempuan kita harus tetap menjaga diri, hidup sehat. Iya, hidup sehat, dan jangan terlibat dengan seks bebas. Iya, ataupun hal-hal yang bisa membawa kita ke terjerumus itu kayak narkoba, minuman keras, pokoknya kita harus. Oh maaf. Tapi kan aku kejebak ya. Tapi sekarang alhamdulillah aman, periksa. Maksudnya ya sebagai generasi milenial lah zaman sekarang, ya kita lakukan hal-hal yang positif yang bisa improve kita punya diri gitu. Jangan melakukan hal-hal yang tidak bagus, yang menyimpang begitu ya. Nampaknya makin semarak ya suasana pada saat ini. Ya, minum dulu ya, biar tidak tegang. Minum boleh, dulu. Boleh, silakan. Ya, Nang, jadi putri itu harus kayak begini ya, Nang. Tidak harus Oke lah. Lu minum air ini? Harus minum ala-ala putri. Oke lah. Duduk, minum air sebagai putri gimana sih? Kepribadian. Kalau duduk kepribadian itu seperti apa? Seperti ini? Ini bukan? Oh bukan? Ini duduk paling enak kan? Duduk kepribadian gimana? Ini ya. Coba. Ya Allah, sama lupa nih juga. Oke lah ya, seperti yang seperti ini ya. Oke lah. Kalau gitu minum ya. Boleh, silakan. Minum. Ya, Nang, tentunya sekarang kita tetap membahas tentang menjadi
seorang mantan putri, bukan mantan dong, menjadi salah satu peserta pada saat itu, pastinya banyak sekali pengalaman-pengalaman yang paling menarik tentunya, yang terus kamu akan terus ingat dalam pikiran kamu ya, dan kamu akan bagi-bagikan ke next selanjutnya. Siapakah the next Putri Indonesia selanjutnya yang akan wakili Sulawesi Tenggara. Nah, Endang, saatnya sekarang kamu memberikan motivasi kepada mungkin siapa tahu ibu-ibu anaknya yang siap untuk mengikuti ajang tersebut, Yayasan Putri Indonesia. Itu silakan. Motivasi ya. Motivasi ya. Yang jelas begini. Wow, jatuh. Nggak apa-apa. Ini tim kreatif mana ini? Yang jelas kalau dari saya, jangan takut untuk bermimpi, karena kan apalagi kita yang backgroundnya memang bukan orang yang yang orang bilang orang kecil. Iya, ya. Orang kecil itu jangan takut untuk bermimpi, bermimpilah setinggi langit. Ada istilah seperti itu kan. Kemudian ketika kita bermimpi, maka harus ada usaha yang kita lakukan gitu. Caranya dengan banyak melakukan hal-hal yang positif, menambah wawasan gitu, mengisi diri dengan hal-hal yang positif supaya kita punya modal nih. Karena kebanyakan tuh orang-orang kecil itu biasanya itu takut ya, karena takutnya itu jangan sampai mimpinya tidak kesampaian ya. Tapi sebenarnya itu adalah usaha kita ya, seperti kamu bilang tadi. Iya. Kalau saya pernah mimpi di kamar mandi, Endang. Mimpi apa? Mimpi buruk ya, tapi mimpi saya tidak pernah kesampaian soalnya ya. Mimpi apa di kamar mandi? Saya mimpi di siang bolong. Ya, Endang, tentunya makasih sekali ya perbincangan kita kali ini. Nampaknya kita akan segera berada di closing acara atau acara penutup. Nah, seperti biasanya Endang, setiap bintang tamu saya akan kasih satu tantangan ya. Tantangannya adalah kamu akan berjalan di sini, akan di jalan di atas meja maksudnya. Di atas meja juga boleh. Di sini ya, kita akan jalan sebagai salah satu finalis putri Ya Allah, Asgar. Indonesia. Bisa? 10 tahun yang lalu. Kayaknya saya lupa itu caranya. Kayak begitu. Ya, pertanyaannya saja ya. Tantangannya apa ya? Disuruh nyanyi. Nggak bisa lah, Asgar. Bisa ya? Bagus suaramu. Oh, begitu ya. Endang, setelah kamu menjadi seorang putri, pastinya banyak sekali hal-hal yang sudah menarik ya, tentang kebahagiaan pastinya. Saya mau tanya, Endang, dalam hidup kamu, pernah tidak kamu merasakan yang namanya fase yang paling sedih atau down ya, titik terendah dalam hidup kamu? Pernah? Kalau ditanya seperti itu, pastilah. Kalau fase yang paling sedih, sebenarnya itu ketika saya mengikuti ajang pemilihan Putri Indonesia ini Ya. adalah saya kan sudah kehilangan orang tua laki-laki. Salah satu orang yang paling memberikan saya support di setiap kegiatan apapun itu adalah orang tua saya, bapak saya, karena saya anak bungsu paling dekat dengan bapakku. Jadi pada saat di sana saya nangis, saya sempat nangis sebelum saya tampil malam bakat. Kebetulan saya menangis sama roommate saya, tiba-tiba saja mau nangis gitu. Saya ingat bapakku, coba mungkin kalau dia ada di sini mungkin Pasti bangga ya. dia salah satu orang yang paling mungkin bangga lihat anak perempuannya, anak bungsunya ada di TV, bisa ikut pemilihan ini. Pada saat itu hal yang kurang dari hidup kamu. Iya, seperti merasa itu. gersam. Tapi alhamdulillah memang selalu dikuatkan sama teman-teman di sana bahwa harus tetap semangat, walaupun ada di sini pasti beliau lihat katanya di atas sana. Amin, semoga beliau sudah di surganya. Amin ya Allah. Amin. Oke lah Endang, pastinya makin seru ya. Ya, akhirnya kita pamit Endang. Tentunya sebelum kita pamit, kita akan meminta maaf dulu. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala kekurangan Ini kita berdua sebagai Iya. manusia. Akhirnya saya Asgar Latifa Dan saya Enda Mahari. pamit dari hadapan Anda. Sampai berjumpa di acara selanjutnya. Bincang.